Kali ini, sebuah cerita tentang wafatnya Abu Nawas, di mana semasa hidupnya Imam Syafi'i membencinya, dan setelah wafatnya beliau pun ogah mensolatinya. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pagi itu, Baghdad tidak seperti biasanya. Kota yang selalu dipenuhi suara para pedagang menawarkan barang dan hiruk-pikuk warga yang berlalu lalang kini seakan kehilangan ruhnya. Tak ada panggilan dari para penjual roti, tak terdengar derap kaki kuda maupun unta yang biasa memenuhi jalanan. Seolah seluruh kehidupan menahan napas dalam ketidakpercayaan. Langit yang biasanya cerah dengan bias cahaya matahari dari timur, kini mendung menggantung rendah. Kelabu bagaikan menyimpan duka yang tak terucapkan. Angin pun berjalan pelan, seakan takut mengusik kesedihan yang mengambang di udara. Burung-burung yang biasanya ramai beterbangan di sekitar menara masjid, kini hanya bertengger diam, seperti turut berkabung. Di sudut kota, di sebuah rumah sederhana yang pernah menjadi tempat tawa dan kisah jenaka, kini ramai dikelilingi warga. Mereka berkumpul dalam kesunyian yang penuh rasa tidak percaya. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya menundukkan kepala dengan mata yang sembab. Ada yang menggenggam dada, ada yang menutupi wajah dengan kain, seolah enggan menerima kenyataan pahit bagi itu. Sebuah kabar telah menyebar cepat sebelum matahari sempat meninggi. Kabar yang menampar hati Baghdad dengan kesedihan mendalam. Lelaki yang selama ini dikenal sebagai si jenaka yang cerdas, penyair yang luwes, pengkritik yang lihai, sekaligus sahabat bagi banyak kaum fakir. Sosok yang dengan kelicikan cerdasnya kerap membuat orang tertawa, namun menyisakan hikmah yang dalam. Kini, ia telah berpulang, meninggalkan dunia yang sering ia warnai dengan kejenakaan dan kebijaksanaannya. Jenazah Abu Nawas telah dimandikan dan dikafani. Wajahnya tampak teduh, seperti seseorang yang akhirnya menemukan ketenangan setelah perjalanan panjang. Tak ada lagi tawa licik yang menyembunyikan kegundahan hati. Tak ada lagi kelakar yang menyamarkan kedalaman ilmu dan cinta kepada Tuhan yang selama ini ia simpan rapat. Para sahabat mengangkat jenazahnya dengan perlahan, penuh kehati-hatian, seolah takut melukai seseorang yang sangat mereka hormati. Mereka membawanya menuju Masjid Jami, tempat seluruh warga biasa berkumpul untuk memanjatkan doa. Mereka berharap pemakaman akan berjalan sebagaimana mestinya, dipimpin oleh ulama besar yang begitu dihormati seluruh Baghdad, Imam Syafi'i. Semakin dekat jenazah menuju masjid, semakin jelas kesunyian yang menyelimuti seluruh penjuru kota. Seolah Baghdad sendiri sedang berkabung, seolah langit pun memahami kehilangan besar yang sedang dirasakan manusia. Hari itu, Baghdad tidak hanya kehilangan seorang penutur jenaka. Mereka kehilangan seseorang yang doanya diam-diam menopang kota itu. Seseorang yang amal baiknya tersembunyi, sebagaimana ia menyembunyikan kesedihannya di balik senyum. Di atas menara masjid, seorang muadzin bersiap untuk melantunkan panggilan yang berbeda. Bukan panggilan untuk berkumpul dalam ibadah harian, melainkan panggilan untuk mengantar salah satu putra baik Baghdad ke peristirahatan terakhirnya. Namun, siapa yang menyangka bahwa setelah jenazah itu tiba di halaman masjid, sebuah peristiwa janggal akan terjadi. Sebuah misteri yang membuat seluruh masyarakat Baghdad tersentak dan bertanya-tanya, sebab pemimpin dan ulama besar mereka, Imam Syafi'i, ternyata belum menampakkan diri. Dan ketika beliau datang, keheningan itu akan berubah menjadi tanda tanya yang menyayat hati. Langkah-langkah berat terdengar dari pintu gerbang Masjid Jami. Warga yang berkumpul segera memberi jalan. Sosok yang sangat dihormati itu akhirnya tiba. Imam Syafi'i, ulama besar yang ilmunya bagaikan lautan tak bertepi. Budi pekertinya lembut, namun tegas, laksana cahaya yang menuntun umat. Wajah beliau terlihat pucat, seperti baru saja melewati malam yang panjang tanpa tidur. Sorot matanya tampak menyimpan beban yang sulit dipahami.
Jubahnya berkibar pelan mengikuti hembusan angin yang dingin, menambah suasana muram yang telah menyelimuti Baghdad sejak kabar duka itu menyebar. Jenazah Abu Nawas terbaring di hadapan beliau, diselimuti kain putih yang suci. Para sahabat yang berdiri di sekitar jenazah memandang penuh harap, memohon dalam hati agar Imam Syafi'i segera memimpin sholat jenazah. Namun, sesuatu yang tidak diduga pun terjadi. Imam Syafi'i melangkah mundur. Ia menundukkan kepala, kedua tangan menahan getar di jubahnya. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara lirih, namun jelas terdengar oleh semua orang. Aku tidak akan mensolatkan jenazah ini. Seolah petir menggelegar di tengah kesunyian, warga Baghdad saling pandang, penuh keterjukutan. Suara-suara kecil pun mulai terdengar, berbisik penuh prasangka. Benarkah itu jenazah Abu Nawas? Apakah ia melakukan dosa besar yang tidak kita ketahui? Apa yang disembunyikan ulama itu? Para murid Imam Syafi'i pun tidak kalah terkejut. Salah satu dari mereka memberanikan diri melangkah maju. "Wahai Imam," ucapnya dengan suara bergetar, "bukankah Abu Nawas sahabat yang engkau kenal? Bukankah ia seorang Muslim? Apa gerangan yang menghalangimu mensolatkannya?" Imam Syafi'i diam. Hanya napas berat yang keluar dari dadanya. Tangannya terangkat sedikit, seolah hendak menyentuh jenazah itu, namun terhenti di udara. Beliau kemudian bergumam pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang dirinya, kalian tidak akan bertanya lagi." Semakin besar tanda tanya menghantui dada warga Baghdad. Sebagian mulai berprasangka buruk merendahkan nama Abu Nawas yang selama ini mereka puja. Ada yang memalingkan wajah dari jenazahnya, seolah rasa hormat mereka runtuh seketika. Hanya segelintir sahabat setia yang tetap setia berdiri, menahan pedih di hati. Sementara itu, Imam Syafi'i memejamkan mata. Di balik kelopak yang terpejam itu, mengalir air mata bening yang jatuh tanpa suara. Namun beliau tetap bergeming pada keputusannya. Seakan ada kebenaran besar yang belum saatnya terungkap. Langit semakin pekat, awan gelap menggantung, dan angin membawa hawa yang menyesakkan. Baghdad tenggelam dalam kebingungan dan suara-suara yang menghakimi. Kota itu seolah mulai melupakan tawa dan kebaikan yang Abu Nawas tinggalkan semasa hidupnya. Jenazah itu tetap berbaring diam, memeluk rahasia yang belum tersingkap. Dan Imam Syafi'i masih berdiri dengan wajah tertunduk dalam duka. Sesuatu yang besar sedang menanti untuk terkuak. Hari berganti, namun kegaduhan batin masyarakat Baghdad belum jua sirna. Keputusan Imam Syafi'i yang tidak mau mensalatkan jenazah Abu Nawas menjadi bahan bisik-bisik di setiap sudut kota. Di pasar, para pedagang berbisik sambil menatap sekeliling, memastikan tak ada telinga yang salah menangkap. Di serambi rumah-rumah kecil, para ibu saling membicarakan kabar itu dengan wajah yang cemas. Bahkan anak-anak pun merasakan ketegangan yang tak mampu mereka pahami. Desas-desus menyebar laksana angin panas di padang pasir. Apakah Abu Nawas menyimpan dosa besar selama hidupnya? Mungkinkah ia hanya berpura-pura soleh di depan kita? Imam Syafi'i tentu tahu sesuatu yang tak kita ketahui. Nama Abu Nawas yang dulu diagungkan kini diguncang prasangka. Mereka yang pernah tertawa dan menikmati kecerdikan si jenaka itu mulai ragu dan mencibir. Betapa mudah hati manusia membalik arah ketika diselimuti kebodohan dan syakwa sangka. Namun tidak semua larut dalam fitnah. Di dekat jenazah yang masih terbaring dalam penjagaan para sahabat, suasana sangat berbeda. Di sana, kesetiaan dan cinta tetap bertahan.
Salah seorang sahabatnya, Ibrahim namanya, menatap wajah Abu Nawas yang tenang di balik kain kafan itu. Ia berbisik lirih seolah Abu Nawas masih mendengar. "Wahai sahabat, mengapa engkau masih membuat Baghdad penuh teka-teki bahkan setelah engkau tiada?" Sementara itu, di ruangan yang tak jauh dari tempat jenazah berada, Imam Syafi'i duduk menyendiri. Ia memijat dahinya, wajahnya dipenuhi gundah yang tak bisa ia ucapkan. Setiap bisikan fitnah yang menyerang Abu Nawas terasa menampar hatinya sendiri. Seorang murid terdekat menghadapinya dengan hati-hati. "Wahai guru," ucap sang murid, "fitnah telah menyelimuti Baghdad. Mungkin sudah saatnya engkau jelaskan alasanmu." Imam Syafi'i menghela napas panjang, menatap guratan waktu di lantai marmer seolah mencari jawaban di sana. Belum saatnya," ujarnya. "Kebenaran akan tampak pada waktunya. Dan ketika itu terjadi, kalian semua akan menangis karena kebodohan kalian menilai seorang kekasih Allah." Air mata kembali jatuh, namun sang imam menyembunyikannya dengan cepat. Ia tidak ingin kesedihannya menjadi tontonan. Ia memilih memikul beban itu seorang diri sampai tiba waktunya tirai kebenaran tersibak. Di luar masjid, angin membawa suara-suara yang semakin nyaring dan menusuk. Fitnah menebal dan kesedihan bercampur dengan kebingungan. Baghdad bukan hanya sedang meratapi kepergian seseorang, melainkan tengah diuji akalnya, hatinya, dan adabnya. Di tengah kegelisahan itu, terdengar kabar dari salah seorang sahabat Abu Nawas bahwa ia menemukan sesuatu, sebuah petunjuk yang dapat menjawab misteri yang membelenggu kota ini. Sebuah kotak kecil yang akan membawa rahasia Abu Nawas menuju cahaya. Sore menggantung suram di atas langit Baghdad. Awan hitam belum juga beranjak dari kota itu sejak kabar wafatnya Abu Nawas menyebar. Seakan Baghdad masih dalam pelukan duka, menahan napas, menunggu jawaban yang tak kunjung muncul. Di antara hiruk-pikuk bisikan buruk yang merambat seperti kabut fitnah, seorang sahabat Abu Nawas bernama Hasan pulang ke rumah almarhum untuk membereskan beberapa keperluan. Hatinya masih berat, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Di sudut ruangan sederhana itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Sebuah kotak kecil dari kayu yang tersimpan di bawah tikar usang, seolah sengaja disembunyikan. Ukirannya halus, dan di atas penutupnya tertulis nama, Abu Nawas bin Hani. Hasan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terlipat rapi sebuah surat. Kertasnya tua, namun tulisan tinta masih jelas. Di sampul surat itu tertulis, "Bacalah, setelah aku dikafani dan sebelum jasadku disolatkan." Hasan tertegun. Surat ini jelas ditujukan untuk saat ini. Tanpa menunggu lagi, ia segera membawa kotak itu kembali ke masjid, berlari menerobos angin sore yang dingin. Sesampainya di halaman masjid, ia bergegas menghampiri para sahabat lain dan menyerahkan surat itu kepada salah seorang murid Imam Syafi'i. Murid tersebut memandang Hasan penuh tanda tanya sebelum akhirnya memutuskan untuk segera menemui gurunya. Imam Syafi'i masih duduk di tempatnya, wajahnya dipenuhi guratan yang menunjukkan beratnya amarah batin yang ia pendam. Ketika murid itu menyampaikan kotak kecil dan surat di dalamnya, Imam Syafi'i perlahan mengangkat kepala. Ada seberkas cahaya berbeda di matanya, antara kaget dan terharu. Beliau menerima surat itu dengan kedua tangan, menggenggamnya dengan begitu hati-hati, seolah kertas tua itu adalah amanat yang lebih berat dari dunia seisinya. Warga Baghdad pun dipanggil berkumpul di masjid. Suara pengumuman itu menggema di antara bangunan-bangunan batu. Mereka datang dalam gelombang, layaknya lautan manusia terseret rasa ingin tahu. Fitnah, penasaran, harapan, semuanya bercampur menjadi satu.
Jenazah Abu Nawas masih terbaring diam di depan mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk berbicara tanpa ucapan. Ketika Imam Syafi'i berdiri di hadapan jamaah, suasana menjadi senyap. Tidak ada helaan napas yang terdengar, tidak ada bisikan yang berani mengganggu momen itu. Dengan suara yang pelan namun tegas, Imam Syafi'i berkata, "Surat ini adalah wasiat almarhum Abu Nawas, dan kini saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan." Beliau membuka lipatan surat dengan sangat perlahan, seolah takut merusak setiap huruf yang tertulis. Kertas itu bergetar di antara jari-jarinya. Semua mata tertuju pada sang imam. Semua hati menunggu, berdebar dan gemetar. Dan saat kalimat pertama dari surat itu mengalir dari bibir Imam Syafi'i, langit Baghdad bergemuruh halus, seolah ikut menyimak rahasia yang baru akan terungkap, rahasia yang bisa mengubah segala fitnah menjadi air mata penyesalan. Keheningan menyelimuti seluruh Masjid Jami Baghdad. Seluruh mata tertuju pada Imam Syafi'i yang berdiri di depan jenazah Abu Nawas, memegang surat yang tremor di antara jemarinya. Beliau menghela nafas, dalam dan berat. Kemudian, dengan suara yang berusaha tegar, ia mulai membacakan isi surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi, aku, hamba yang penuh dosa, Abu Nawas bin Hani. Jika aku telah dikafani dan tubuhku terbujur kaku, maka ketahuilah, aku sangat takut menghadap Robku. Aku telah berbuat banyak kelalaian. Aku menyembunyikan tangis dalam candahku. Aku menutupi kekuranganku dengan kelakar yang membuat kalian tertawa. Namun betapa kecil diriku ketika harus berdiri di hadapannya. Di hadapan yang maha mulia yang tak pantas aku hampiri dengan dosa yang masih melekat di badan dan jiwaku. Wahai Imam Syafi'i, janganlah engkau mensolatkan jenazahku, karena aku malu kepada Allah. Biarkanlah aku ditangisi malaikat dan disolatkan oleh Yang Maha Rahman. Suara Imam Syafi'i terhenti. Bahunya bergetar, air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh membasahi pipinya. Satu masjid menjadi saksi seorang ulama besar yang menangis terseduh. Orang-orang tertegun. Fitnah yang sempat bertebaran kini berbalik menikam hati mereka sendiri. Tangan-tangan yang sempat menunjuk kini gemetar berusaha menutup wajah. Suara lirih kembali keluar dari bibir sang imam. Ia mencoba meneruskan dengan suara yang pecah. Wahai manusia, jika kalian pernah menertawakan candaku, ketahuilah bahwa aku menertawakan diriku sendiri. Dan jika kalian pernah mencibir aksiku, ketahuilah bahwa aku hanyalah hamba yang sedang berjuang mencintai Tuhannya. Imam Syafi'i menutup surat itu perlahan. Namun kata-kata terakhir Abu Nawas masih menggantung di udara, menusuk dada tiap jiwa yang mendengarnya. Beberapa warga mulai menangis, bukan lagi karena kepergian Abu Nawas, melainkan karena betapa piciknya hati mereka selama ini. Mereka lupa bahwa seorang hamba tidak layak dihakimi oleh mata manusia. Seorang sahabat Abu Nawas menunduk, suara isaknya terdengar pelan. Selama hidup, ia menyembunyikan luka. Kini, bahkan setelah mati, ia masih menyembunyikan derajatnya. Imam Syafi'i mengangkat kepala namun air matanya masih mengalir. Dengan suara yang penuh wibawa namun gemetar, beliau berkata, "Wahai penduduk Baghdad, ketahuilah, Abu Nawas bukanlah pendosa, sebagaimana sangka kalian. Ia adalah kekasih Allah yang menyamarkan kemuliaannya di balik kelucuan dan kerendahan diri." Masjid diguncang rasa haru yang tak terbendung. Tak ada lagi fitnah, tak ada lagi prasangka. Yang ada hanyalah rasa malu dan cinta yang datang terlambat. Dengan penuh penghormatan, Imam Syafi'i meletakkan surat itu di atas dada jenazah Abu Nawas. Tekadnya bulat, suaranya lantang. "Bersiaplah, kita akan solatkan jenazah seorang wali Allah." Langit perlahan mengisi dengan cahaya samar.
seakan pertanda bahwa kebenaran telah mulai tersingkap. Namun bukan itu akhir dari keajaiban yang menanti Baghdad. Petang menjelang di atas Baghdad. Cahaya yang tadinya tertelan awan gelap kini mulai menyelinap perlahan, seakan langit pun enggan kehilangan momen yang penuh hikmah ini. Masjid Jamik semakin sesak, warga terus berdatangan, memenuhi setiap penjuru ruang dengan wajah penuh penyesalan. Imam Syafi'i berdiri di depan jenazah Abu Nawas. Tubuh beliau tegak, namun bayangan air mata yang masih tersisa menunjukkan beratnya perasaan yang beliau pendam selama ini. Para murid berdiri di sisi kanan dan kirinya, menatap gurunya dengan hormat yang semakin mendalam. Dalam keheningan itu, Imam Syafi'i memandang seluruh jamaah, lalu berkata dengan suara yang dalam, menggetarkan, "Wahai penduduk Baghdad, aku bersaksi, tak pernah aku melihat seseorang yang lebih merendahkan dirinya karena rasa takutnya kepada Allah selain Abu Nawas." Bisik penyesalan kembali terdengar. Mereka menunduk, malu pada pikiran buruk yang sempat berkelebat di hati mereka. Imam Syafi'i melanjutkan, dadanya naik turun menahan rasa haru. Ia menutupi derajatnya dengan tawa dan kelakar, karena ia tahu amal yang tersembunyi lebih dekat kepada Allah daripada pujian manusia. Beliau memejamkan mata sejenak, seolah mengingat sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan sebelumnya. Saat membuka mata kembali, ada kepedihan yang tampak jelas. Aku enggan mensolatkannya tadi, bukan karena ia pendosa, tetapi karena aku merasa tak pantas mensolatkan hamba yang begitu mulia di sisi Rabb-Nya. Seketika itu seluruh manusia membeku pada tempatnya. Hati-hati yang keras luluh, mata-mata yang kering kini dipenuhi air bening. Seorang lelaki tua di kerumunan jatuh terduduk, menangis terseduh. Betapa angkuhnya kami menilai seorang yang lebih dicintai Allah daripada kami semua. Sahabat-sahabat Abu Nawas saling berpelukan, tidak lagi mampu menahan tangis yang selama ini mereka pendam. Kain kafan yang membungkus tubuh mulia itu seakan memantulkan cahaya yang lembut, membuatnya tampak berseri meski tanpa senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya. Imam Syafi'i mengangkat kedua tangannya, memohon pengampunan. Ya Allah, maafkan kami yang tak mampu melihat dengan pandangan-Mu. Sebuah keheningan panjang menyelimuti masjid. Keheningan yang penuh doa, penuh penyesalan, penuh cinta. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Berdirilah kalian semua. Mari kita tunaikan kewajiban ini kepada seorang kekasih Allah." Warga Baghdad pun serentak berdiri, tersusun rapi di belakang sang imam. Kesatuan yang tadi hancur oleh prasangka, kini bangkit kembali dalam kehormatan dan iman. Namun saat takbir akan dimulai, tiba-tiba angin bertiup kencang, awan hitam yang menggantung sejak pagi tampak seolah terbelah. Sinar cahaya menembus turun tepat di atas jenazah Abu Nawas, lembut namun begitu terang. Suara takbir mulai berkumandang, dan di luar masjid, kota Baghdad berdiri terpaku menyaksikan bagaimana alam pun sujud menghormati seseorang yang selama ini menutupi kemuliaannya dengan kerendahan hati. Takbir berkumandang serempak di dalam Masjid Jami Baghdad, dipimpin oleh Imam Syafi'i yang kini berdiri teguh di depan jenazah Abu Nawas. Cahaya dari langit turun menyinari kain kafan putih itu, memantulkan kilau yang menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Solat jenazah pun dimulai. Allahu Akbar. Lantunan doa mengalir seperti sungai yang menemukan muaranya. Setiap ucapan memohonkan ampunan. Setiap bisikan menyebut rahmat Allah, mengalir deras untuk Abu Nawas yang tersayang. Ketika Imam Syafi'i mengucap salam penutup, angin yang tadi menggulung kini berhenti.
Awan gelap yang menutupi Baghdad sejak kabar duka itu datang perlahan terburai. Cahaya keemasan menerangi seluruh kota. Seakan langit berkata, "Inilah hamba yang kami sambut dengan kemuliaan." Para sahabat dan warga mengangkat jenazah Abu Nawas menuju pemakaman. Tangan-tangan yang sempat goyah oleh prasangka kini kokoh menopang kebaikan yang mereka sadari terlambat. Langkah mereka tertata, penuh penghormatan. Tak ada suara selain lantunan doa dan isak yang tertahan. Sampai di pemakaman, saat jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, harum semerbak menguar tanpa asal. Harum yang bukan milik bunga, bukan dari tanah, melainkan harum yang menenangkan jiwa, tanda kasih yang turun dari langit. Seorang anak kecil yang berdiri di antara kerumunan berbisik pada ibunya, "Ibu, apakah ini bau surga?" Ibunya hanya menangis, tak mampu menjawab. Saat tanah terakhir menutup pusara Abu Nawas, Imam Syafi'i berdiri di sisi makam. Beliau menatap batu nisan yang sederhana, tanpa ukiran mewah, dan berucap dengan suara yang lembut namun menggetarkan. "Wahai Abu Nawas, engkau mengajarkan kami bahwa kerendahan diri adalah jalan menuju kemuliaan. Engkau meninggalkan kami dalam tawa, tetapi engkau mengajarkan tentang tangis yang membawa iman." Ia menunduk, membiarkan air matanya jatuh di atas tanah yang kini menjadi rumah terakhir sahabat sejatinya itu. Warga Baghdad menundukkan kepala. Mereka menyadari betapa mereka telah terlambat mengenal kemuliaan seorang wali yang sehari-hari menyamar sebagai orang biasa. Hari-hari berikutnya, Baghdad berubah, bukan lagi hanya kota ilmu dan perdagangan, melainkan kota yang mempelajari adab hati. Mereka kini saling menjaga lisan, saling menutup aib saudara, dan mengingat bahwa kemuliaan sejati sering tersembunyi di balik kesederhanaan yang tak terlihat mata. Nama Abu Nawas kembali harum. Namun kali ini bukan karena kelucuannya, bukan karena kelicikannya yang cerdas, melainkan karena cinta tulusnya kepada Allah yang ia sembunyikan hingga akhir nafasnya. Langit yang dulu mendung, kini selalu tampak lebih cerah ketika disebut namanya. Seolah Baghdad tak lagi berani lupa pada pelajaran besar yang telah diberikan Allah melalui seorang hamba yang rendah hati. Di atas pusara yang sederhana itu, tertanam kisah yang tak akan pernah padam. Bahwa kebaikan tak selalu butuh pengakuan, bahwa wali tak selalu dikenal manusia, dan bahwa yang tertawa paling lirih seringkali paling dekat dengan Allah.